Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nara Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai angular momentum and parity in alpha decay atau momentum sudut dan paritas dalam peluruhan alfa. Oke, presentasi ini membahas bagaimana hukum kekekalan momentum sudut dan paritas menentukan apakah suatu peluruhan alfa diizinkan atau dilarang, serta bagaimana pengaruhnya terhadap laju peluruhan inti. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami mengapa spin alfa partikel sama dengan nol dan implikasinya terhadap momentum sudut orbital. Yang kedua, menerapkan aturan seleksi momentum sudut dalam peluruhan alfa. Yang ketiga, memahami aturan seleksi paritas. Kapan transisi ini diizinkan atau dilarang. Yang keempat, menganalisis bagaimana penghalang sentrifugal mempengaruhi laju peluruhan. Dan yang terakhir, menginterpretasikan spektrum peluruhan alfa atau struktur halus. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengapa spin partikel alfa sama dengan nol. Partikel alfa adalah inti helium-4 yang terdiri atas dua proton dan dua neutron. Seluruh nukleon berada pada keadaan 1s. Spin proton berisikan plus setengah dan minus setengah. Karena berpasangan, total spin protonnya adalah menjadi nol. Hal yang sama juga terjadi pada neutron. Plus setengah dan minus setengah saling meniadakan, sehingga total spin neutron juga nol. Maka, total spin partikel alfa di sini adalah nol, plus alfa sama dengan nol. Karena spin intrinsik alfa nol, maka momentum sudut total partikel alfa hanya berasal dari momentum sudut orbital. Dituliskan menjadi J alpha sama dengan L alpha ditambah S alpha, dan karena S alpha adalah nol, maka J alpha di sini sama dengan L alpha. Artinya seluruh momentum sudut yang dibawa partikel alfa bersifat orbital murni. Lanjut, di sini ada aturan seleksi momentum sudut. Dalam peluruhan alfa berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Hubungan umumnya adalah nilai mutlak I awal dikurangi I akhir lebih kecil atau sama dengan L alpha, dan L alpha lebih kecil sama dengan I awal ditambah I akhir. Artinya, nilai momentum sudut orbital alfa harus berada dalam rentang tertentu agar peluruhannya dapat terjadi. Contohnya, jika inti induk memiliki spin 0, yaitu 0 plus, maka partikel alfa harus membawa momentum sudut yang sesuai dengan spin inti anak. Pada peluruhan kurium 242 menjadi plutonium 238, keadaan 0 plus membutuhkan L sama dengan 0, keadaan 2 plus membutuhkan L sama dengan 2, keadaan 4 plus juga membutuhkan L sama dengan 4. Maka, semakin tinggi spin keadaan akhir, semakin besar momentum sudut orbital yang harus dibawa partikel alfa. Di sini ada keterangannya. Spin nukleus induk awal, spin nukleus anak akhir. Lalu di sini ada L alpha, momentum sudut orbital alpha partikel. Selanjutnya ada aturan seleksi paritas. Selain momentum sudut, peluruhan alfa juga harus memenuhi kekekalan paritas.
Varietas fungsi gelombang alfa diberikan oleh minus minus pangkat L alfa. Jika nilai L genap, hasilnya akan positif dan em, jika L-nya ganjil, hasilnya negatif. Maka jika paritas awal dan akhir berbeda, maka L-nya itu harus ganjil. Contoh, contoh di sini ada 0 plus menuju satu min, satu negatif, atau tiga negatif. Di sini juga ada contoh transisi terlarang mutlak, yaitu 0 plus menuju 3 plus. Mengapa dilarang? Karena untuk mencapai spin 3 diperlukan L sama dengan 3, sedangkan L sama dengan 3 adalah ganjil sehingga dia mengubah paritas. Namun, paritas awal dan akhir sama-sama positif. Ini menimbulkan kontradiksi sehingga transisi tidak mungkin terjadi. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada menjelaskan penghalang sentrifugal atau centrifugal barrier. Di sini tertera rumusnya. Semakin besar L alpha, semakin besar nilai L, semakin besar pula penghalang sentrifugal yang harus ditembus oleh partikel alfa. Akibatnya, probabilitas tunneling turun drastis, lalu laju peluruhan ke keadaan berputar tinggi lebih kecil. Secara fisik, partikel alfa ini lebih sulit keluar dari inti jika membawa momentum sudut orbital besar. Pada contoh, di sini ada Curium 242. L sama dengan nolnya memiliki intensitas sekitar 74%. Lalu L sama dengan 2 turun menjadi 25%. Selanjutnya L sama dengan 4 hanya sekitar 0,035%. Di L sama dengan 6 bahkan lebih kecil lagi. Lalu di L sama dengan 8 intensitasnya menurun drastis. Jadi dapat dilihat bahwa kenaikan momentum sudut orbital menyebabkan intensitas peluruhan turun drastis. Kita lanjut, di sini ada studi kasus peluruhan Curium 242 menjadi plutonium 238. Keadaan dasar nol positif memiliki intensitas terbesar karena hanya membutuhkan L sama dengan nol. Sedangkan dalam keadaan 2 positif dan 4 positif memiliki intensitas yang lebih kecil karena memerlukan momentum sudut orbital yang lebih tinggi. Kemudian terdapat keadaan di sini 2 negatif dan 3 positif yang diberi sorry, yang diberi label terlarang. Hal ini karena melanggar aturan kekekalan paritas yang tadi saya jelaskan. Jadi, walaupun secara energi mungkin terjadi, transisi tersebut tidak memiliki probabilitas peluruhan. Selanjutnya, di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini diketahui inti induk memiliki spin inti awal 5/2 positif. Tentukan yang A, nilai L alpha yang mungkin jika keadaan akhir adalah
spin inti akhir sama dengan 3/2 negatif. Lalu yang B, apakah transisi ke keadaan spin inti akhir sama dengan 7/2 positif diizinkan untuk L alfa sama dengan 1? Kita kerjakan dulu nih yang A. Di sini rentang L alfa adalah nilai mutlak dari si I awal dikurang I akhir sama dengan nilai mutlak 5/2 dikurang 3/2 yang hasilnya adalah 1. Lalu di sini I awal ditambah oleh I akhir sama dengan 5/2 ditambah 3/2 sama dengan 4. Jadi, jadi 1 lebih kecil atau sama dengan L alfa dan L alfa lebih kecil sama dengan 4. Nah, kemungkinan L alfa di sini adalah 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita cek dulu paritasnya. Spin inti awal 5/2 positif, lalu spin inti akhirnya di sini 3/2 negatif. Di sini paritasnya berubah dari positif ke negatif, maka L alfa harus ganjil. Jadi kemungkinan nilai L alfa adalah 1 dan 3. Kita lanjut ke soal yang bagian B. Untuk bagian kedua ditanyakan apakah transisi diperbolehkan jika L sama dengan 1 tetapi paritas awal dan akhirnya sama. Di sini rentang L alfanya nilai mutlak I awal dikurang I akhir sama dengan 5/2 kurang 7/2 sama dengan 1. Lalu di sini ada I awal ditambah I akhir 5/2 ditambah 7/2 yaitu 6. Jadi di sini hasilnya adalah 1 lebih kecil dari atau sama dengan L alfa dan L alfa lebih kecil atau sama dengan lebih kecil dari atau sama dengan 6, yang kemungkinan di sini adalah L alfanya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi di sini kita cek dulu paritasnya. Yang pertama ada si I awalnya 5/2 positif dan I akhirnya itu sama dengan 7/2 positif. Di sini paritasnya adalah sama, positif dan positif. Maka di sini L alfanya itu harus genap. Nah, tapi di sini L alfa, sedangkan L alfa sama dengan 1 adalah bilangan ganjil. Maka transisi tersebut eh, dilarang atau tidak diizinkan karena tidak memenuhi syarat paritas. Oke, selanjutnya di sini ada aplikasi dalam sains dan teknologi. Yang pertama ada spektroskopi nuklir, penentuan spin dan paritas keadaan nuklir melalui analisis spektrum alfa. Misalnya untuk memetakan pita rotasional inti deformasi. Yang kedua ada sintesis unsur superheavy untuk memprediksi kanal peluruhan unsur baru. Z lebih dari 110, aturan seleksi L alpha dan paritas menentukan mode peluruhan yang dominan. Yang ketiga, reaktor nuklir dan keselamatan data peluruhan alfa dengan presisi tinggi dibutuhkan dalam perhitungan waktu paruh bahan radioaktif dalam pengelolaan limbah nuklir. Lalu di sini ada yang terakhir adalah kedokteran nuklir.
Pemancar alfa dalam terapi kanker atau targeted alpha therapy. Pemahaman aturan seleksi penting untuk memilih isotop yang tepat. Lanjut, di sini ada ringkasannya. Sebagai penutup dapat disimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, spin partikel alfa sama dengan nol sehingga momentum sudutnya bersifat orbital murni. Kedua, peluruhan alfa harus memenuhi aturan seleksi momentum sudut. Yang ketiga, paritas sama menentukan apakah nilai L harus genap atau ganjil. Sorry, maksudnya di sini paritas itu menentukan apakah nilai L harus genap atau ganjil. Yang keempat, penghalang sentrifugal meningkatkan tebal barrier. Semakin besar L, maka penghalang sentrifugal semakin besar sehingga laju peluruhannya dia menurun dengan naiknya L alpha. Yang kelima, transisi yang melanggar kekekalan paritas bersifat terlarang mutlak. Tidak ada probabilitas sama sekali. Ini dia referensi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.